Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan dari Modena. Kabar baik semua ya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam, pagi. Baik. Teman-teman tolong kameranya diaktifin ya. Tuh Bu Syasha aja aktif kameranya. Atau gimana Bu Syasha, aktifin ya? Ya, better Ya. diaktifin Pak Yogi. Silakan Diaktifin. rekan-rekan yang lain. Silakan Boleh diaktifin ya. diaktifkan kameranya. Iya, tapi mic-nya di mute kecuali bicara ya. Oke, monggo Bu Syasha. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semua dalam virtual grooming and makeup class Sari Ayu X Modena, di mana teman-teman semua pagi hari ini akan mendapatkan pembekalan seperti apa sih bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP dari Modena. Ya, yang hari ini semangat boleh kasih jempolnya dong ke kamera. Yang videonya udah on, silakan kasih jempol ke kamera. Oke, semuanya semangat ya. Ada kurang lebih 4.200 orang pagi hari ini, semuanya semangat. Luar biasa. Ini ada dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ya. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di virtual makeup class dan juga grooming pada pagi hari ini. Dan sebelumnya terima kasih juga nih untuk seluruh panitia yang sampai hari ini ya terus berkoordinasi sehingga grooming class ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ada pepatah mengatakan tak kenal dan maka tak sayang gitu ya. Nah di sini kita akan kenalan terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Mungkin belum kenal satu sama lain juga ya. Ada yang sudah kenal? Pasti belum ya. Oke, teman-teman semua mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu untuk brand dari Sari Ayu gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah pakai Sari Ayu? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Ada yang sudah pernah pakai yang bidadari-bidadari lainnya mungkin? Di-unmute terlebih dahulu. Oke, pastinya ada beberapa yang memakai, ada yang udah pakai gitu ya. Ada yang pernah dengar tapi mungkin belum coba juga produknya. Nah, ada teman-teman juga yang di cabang mungkin sudah dapat produknya, paket produknya udah dapat nih, ada juga yang belum tadi ya, seperti yang sudah dicek oleh Pak Yogi. Nah, tapi di sini ya teman-teman semua, kalau memang produknya belum datang, boleh pakai produk yang ada di rumah. Jadi jangan panik, tetap ikuti semua yang didemonstrasi praktekannya selagi online ya, jangan sampai nggak praktek sehingga akhirnya nggak tahu apa yang harus dipakai, mungkin produknya nanti ya. Terus juga untuk yang perempuan mungkin eyeshadow-nya diaplikasikan karena ada cara yang benar gitu untuk mengaplikasikan produknya. Seperti itu. Oke, saya menghimbau lagi untuk teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan video, silakan mengaktifkan videonya sekarang juga. Karena sebentar lagi kita akan memulai grooming and makeup class Modena X Sari Ayu ya. Bertanya gitu ya, apakah teman-teman semua udah pakai Sari Ayu Marta Tilaan? Ada yang jawab udah gitu ya, thank you banget udah mempercayakan Sari Ayu untuk mempercantik dan memperganteng teman-teman semua. Tapi ternyata Marta Tilaan Group ya bukan cuma punya brand Sari Ayu, ada brand lainnya, kurang lebih ada 10 brand, diantaranya mungkin pernah mendengar Mirabella Cosmetic ya, atau PAC Marta Tilaan. Yang terkenal produk spa di Indonesia itu Dewi Sri Spa namanya ya. Mungkin pernah dengar juga, nggak asing gitu ya di telinga. Nah, teman-teman semua, saya akan menambah kecintaan teman-teman semua untuk mengenal Marta Tilaan Group secara lebih dalam. Untuk itu, kita akan sama-sama saksikan. Ini dia company profile dari Marta Tilaan Group. Selamat menyaksikan.
Kami memulai bisnis ini Ya, baik, ada kesalahan teknis. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat company profile dari Martha Tilaar Group, di mana Bapak dan Ibu semua akan melihat apa aja sih brand-brand yang ada di Martha Tilaar Group. Bukan hanya itu, ada banyak hal yang bisa disimak ya di video berikut ini. Selamat menyaksikan. kami memulai bisnis ini dengan sederhana, di mana jitu menjadi filosofi kami yang berarti disiplin, jujur, inovatif, tekun dan ulet, selalu mengiringi setiap langkah usaha. Berawal dari salon kecantikan rumahan yang bertumpu pada kealamian dan nilai ketimuran. kami terus berkembang hingga menjadi salah satu perusahaan kecantikan terdepan di tanah air. Setelah lebih dari 4 dekade, kami tetap bersemangat dan konsisten mengeksplorasi kekayaan alam dan budaya untuk mempercantik wanita Indonesia. Dan semangat ini kami implementasikan melalui 4 pilar. Beauty culture, beauty education, beauty green, dan women empowerment. Kini, Martha Tilaar Group semakin kokoh menjadi perusahaan kecantikan terpadu dengan 7 unit usaha. PT Martha Beauty Gallery. PT Martha Beauty Gallery menaungi Puspita Martha International Beauty School yang fokus bergerak di kecantikan. Sekolah kecantikan terbesar di Indonesia ini memberikan pelatihan jasa kecantikan profesional dengan spesialisasi tata rias, tata rambut, dan terapi spa. PT Martha Beauty Gallery telah mencetak ribuan ahli kecantikan bersertifikat internasional yang kemampuannya diakui di dalam dan luar negeri. PT Martina Berto Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur produk kosmetika dan herbal. PT Martina Berto Tbk mengelola kekayaan alam Indonesia yang dibudidayakan di Kampung Jamu Organik. Dalam menciptakan produk kosmetik berbasis bahan alami, PT Martina Berto Tbk melakukan riset dan pengembangan di Martha Tilaar Innovation Center. Pusat penelitian ini memiliki sertifikat ISO 14000 dan didukung oleh puluhan ilmuwan dan spesialis. PT Martina Berto Tbk juga memiliki sertifikat EcoCert, sertifikat halal produk, dan sistem jaminan halal dengan status A 3 kali berturut-turut. Di 2 fasilitas produksi berstandar internasional
beragam produk kosmetik dan herbal diproduksi secara terstandar menggunakan teknologi terkini dan mesin produksi mutakhir. Sehingga produk yang dihasilkan aman, halal, dan terjaga kualitasnya. PT Martina Berto Tbk juga mengelola usaha retail, Marta Tilaar Shop, yang tersebar di Indonesia dan mancanegara. PT Sedevindo. PT Sedevindo merupakan anak perusahaan PT Martina Berto Tbk yang bergerak di bidang tol manufacturing yang memberikan layanan produksi full service maupun custom. PT Sedevindo memiliki mesin produksi berteknologi mutakhir dan telah meraih sertifikat internasional. PT Sedevindo telah bekerja sama dengan banyak perusahaan, termasuk perusahaan multinasional. PT SAI Indonesia. PT SAI Indonesia adalah perusahaan logistik dan distribusi berskala nasional yang memiliki jaringan terluas dan terkuat di segmen kosmetik dekoratif di Indonesia. PT SAI Indonesia tak hanya mendistribusikan produk Marta Tilaar Group, namun juga prinsipal non-grup berskala internasional. Sederet perusahaan besar telah mempercayakan PT SAI Indonesia untuk mendistribusikan produk-produknya. PT Creative Style. Perusahaan jasa periklanan yang memiliki spesialisasi di bidang strategi komunikasi. Bidang kami meliputi fotografi dan studio foto, event, branding, periklanan, dan desain. PT Creative Style tak hanya berdedikasi untuk Marta Tilaar Group, namun juga perusahaan non-grup. PT Creative Style telah bekerja sama dengan banyak perusahaan dalam menggarap berbagai proyek komunikasi pemasaran. PT Kreasi Boga Primatama. Perusahaan jasa penyedia tenaga kerja profesional untuk industrial dan non-industrial yang mengutamakan pelayanan optimal. PT Kreasi Boga Primatama telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari beragam sektor usaha. PT Cantika Puspa Pesona. Perusahaan ini mengelola waralaba Marta Tilaar Spa yang meraih berbagai penghargaan prestis berskala internasional. PT Cantika Puspa Pesona menghadirkan pengalaman spa asli Indonesia di lebih dari 50 outlet yang tersebar di berbagai kota di Nusantara. Perusahaan ini mengelola Eastern Garden Marta Tilaar Spa, Marta Tilaar Salon Day Spa, dan Marta Tilaar Spa Express. PT Cantika Puspa Pesona juga memiliki Marta Tilaar Training Center yang merupakan pelatihan spa untuk pemberdayaan wanita menjadi terapis profesional. Sebagai pelopor kemajuan industri kecantikan Indonesia, Marta Tilaar Group terus mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Kami akan terus menggali inspirasi dan budaya negeri untuk menjadi perusahaan kecantikan terpadu dan terdepan di Indonesia. Marta Tilaar Group, Beautifying Indonesia. Ya, itu sama dari Marta Tilaar Group.
Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya, ada 10 brand dari Martha Tilaar Group, salah satunya Sari Ayu yang hari ini tentunya akan dipakai oleh Bapak Ibu semua. Lalu juga ada 9 brand lainnya. Belum lagi Martha Tilaar Group juga punya 4 pilar ya, ada beauty education, ada beauty green, beauty culture, dan women. Mungkin menambah kecintaan Bapak Ibu semua dan pastinya bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk tetap cinta produk lokal ya salah satunya. Dan kita akan kenalan terlebih dahulu nih dengan pengajar hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Sasa, saya yang akan mengajar untuk sesi grooming dan etiket, dan juga nanti akan ada makeup artist kita yang akan sharing mengenai produk-produk yang akan Bapak Ibu pakai dan juga mengenai tatanan rambut dan juga hijab yang benar ya. Dan tentunya kali ini Bapak Ibu semua pastinya juga sudah melihat tadi ya cuplikan dari founder dan chairwoman dari Martha Tilaar Group, yaitu Ibu Dr. Martha Tilaar. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan sedikit terlebih dahulu nih mengenai brand Sari Ayu Martha Tilaar ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di screen sudah terpampang jelas ya untuk materinya ya. Oke, boleh di-unmute mungkin kalau misalnya terlihat untuk materinya. Terlihat jelas Bu Sasha. Oke, sudah jelas ya. Ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin saya mau tanya dulu kali ya. Rekan-rekan semua di sini. Ini ada mungkin saya tanya dulu sama Mas Imam Bahar Syah. Hari ini mau ngapain sih Mas, kok ikut virtual grooming and makeup class ini? Tujuannya apa? Kok hadir pagi hari ini? Mas Imam? Mas Imam, silakan Mas Imam. Oke, saya mau tes suara dulu. Grooming. Untuk menambah wawasan. Mohon maaf, Pak Yogi. Iya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu dan juga Pak Yogi karena ada kendala sinyal dari kami. Mohon tunggu sebentar. Oh iya, silakan monggo, nggak apa-apa. Siap. Terima kasih, Pak. Iya, siap. Ya, baik. Tadi sampai di pertanyaan ke Pak Imam. Ini udah jawab belum nih ya? Coba boleh sekali lagi dong Pak di-share alasannya kenapa sih ikut grooming class? Standar Modena.
Gimana Pak, mau ngapain Pak? Emang mau ngapain cuma karena ada gitu kan? Mungkin yang lainnya dari Mas Udin. Iya, Bu. Oh, Mbak Sasa. Ya, Mas Udin kenapa ikut beauty class pada hari ini Pak? Grooming and beauty class. Baik, terima kasih. Pertama, selain karena kewajiban untuk setiap bulan, kedua mungkin dari pihak Modena menginginkan supaya untuk setiap SC itu memiliki penampilan yang menarik atau mungkin lebih supaya kan kita ini produknya kan menengah ke atas, artinya kita juga harus sesuaikan antara penampilan sama dengan produk yang kami jual. Mungkin itu alasannya. Oke, ini bagus banget ya jawabannya ya. Terima kasih banget keren. Pak Udin untuk jawabannya. Dapat pujian langsung dari Pak Yogi loh. Tapi ngomong-ngomong kenapa videonya nggak kebuka ya Pak? Mungkin boleh dibuka videonya. Oke, nah begini wajah gantengnya langsung kelihatan ya Pak. Nanti akan dibuat lebih ganteng lagi dengan virtual grooming dan makeup class dari Sari Ayu. Oke, kalau saya rangkum berarti teman-teman semua sudah tahu ya bahwa pagi hari ini dikumpulkan gitu ya secara virtual untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, dimulai dari nanti kita cek grooming, terus juga etika pada saat bekerja, ya itu ada materinya khusus dari Modena untuk teman-teman semua yang akan dibagikan oleh pengajar Sari Ayu pada pagi hari ini ya. Nah untuk itu, next di sini kita akan kenalan dulu yang pertama-tama sama brand Sari Ayu ya. Di sini tadi teman-teman semua sudah semangat banget untuk mulai beauty class gitu kan dan juga handsome class-nya. Nah, di layar ini rekan-rekan bisa lihat ada founder and chairwoman dari Martha Tilaar Group, Ibu Dr. Martha Tilaar ya. Ibu Dr. Martha Tilaar ini selaku founder and chairwoman dari Martha Tilaar Group mempunyai visi untuk mempercantik perempuan Indonesia baik dari luar dan dari dalam. Ya, pasti semua dari kita mau cantik atau ganteng dari luar dan dalam. Sesuai dengan filosofi Jawa kuno, namanya adalah rupa sampat wahya biantara. Yang artinya, kecantikan sejati adalah paduan seimbang antara lahiriah dan batiniah. Kalau cantik penampilannya, berarti juga harus cantik dalam dirinya. Ya, ada beauty and brain dan juga behavior. Jadi ilmunya juga harus bagus ya, hatinya juga atau etikanya juga harus mumpuni gitu ya. Terus juga yang ketiga adalah behaviornya ya, perlakuannya, bagaimana kita memperlakukan orang lain atau customer kita seperti itu. Nah di sini ya ada sosok legenda kecantikan Indonesia yang bisa kita ikuti ya teladannya, yaitu Dewi Saraswati, ibarat wanita masa kini atau pria masa kini ya, karena semua di masa modern seperti ini semua dituntut serba bisa ya kan, yang menjadi bapak rumah tangga ya, dari kerja terus nanti nyampe rumah juga harus mungkin melihat anak ya, begitupun dengan wanita karir, ibu-ibu yang bekerja dari pagi sampai sore, pulang lagi ke rumah harus bisa menyesuaikan diri gitu ya, di rumah melihat anak-anak ataupun keluarga ataupun suami. Nah di sini kita bisa lihat Dewi Saraswati ini punya 4 tangan yang punya syarat makna ya. Yang pertama ada daun lontar. Daun lontar ini menambangkan keterampilan, wawasan yang luas dan mampu berpikir positif gitu kan. Mungkin di tengah pandemi ini Bapak Ibu semua khawatir gitu ya,
deg-degan gitu kan, aduh gimana nih perkembangan ekonomi keluarga maupun mungkin negara gitu ya kalau senang berpolitik gitu kan. Tapi di sini kita bisa tetap berpikiran positif dengan apa, mungkin menambah juga nih seperti training-training yang diadakan Modena gitu ya. Jangan sampai kita nggak menghadiri training-training kelas ini gitu kan. Dan salah satunya training kelas hari ini yang teman-teman hadiri pastinya menambah keterampilan dan juga wawasan luas. Bukan hanya itu, ketika kita bertemu dengan customer pasti banyak tipe orangnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ngobrol lengket Pak. gitu ya. Ini ya, itu bocor ya sepertinya ya. Ya, oke, suaranya putus-putus. Apakah terdengar jelas sekarang? Sudah terdengar jelas. Oke, apakah sudah terdengar jelas? Sekarang saya tanya lagi, masih putus-putus. Masih Sudah jelas berarti ya? putus-putus. Oke, baik, sudah bagus ya. Oke, baik. Seperti yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa teman-teman semua bisa mempunyai wawasan yang luas dengan menambah wawasan untuk menonton berita, ya maksudnya, terus juga lebih aware sama apa sih yang terjadi belakangan gitu, dan terutama yang memang fokusnya di bidang yang teman-teman kerjakan gitu ya di Modena gitu. Nah, ini yang kedua ada sitar. Sitar ini alat musik pada zaman dahulu gitu ya. Nah, ini melambangkan, sitar ini melambangkan menjaga tutur kata dalam bergaul dan mengontrol emosi. Bukan hanya di lingkungan kerja kantor gitu kan, ataupun keluarga, tapi juga harus pandai dan juga mengontrol emosi. Ada banyak sekali customer yang mungkin terkadang gitu ya suka nanya hal-hal yang bikin emosi gitu kan, tapi harus tetap bekerja secara profesional ya, sebagaimana dengan yang diharapkan oleh Modena, kita bisa pandai menempatkan diri kita gitu. Customer yang modalnya mungkin lebih senang diyakini dengan data, teman-teman bisa yakinkan dengan data yang memang sesuai gitu ya dari Modena gitu. Terus juga kalau misalnya secara emosional gitu ya, itu juga bisa didekatkan dengan pendekatan emosional seperti itu. Itulah yang dibilang atau yang dimaksud dengan menggali kebutuhan customer gitu ya. Terus juga di sini teman-teman bisa lihat ada bunga. Bunga kalau kita tempatkan dimanapun pasti akan memperindah atau mempercantik suatu ruangan gitu ya. Nah, di sini kalau saya mau umpamakan bunga itu seperti manusia ya. Bunga manusia itu cantik apa adanya. Tapi kalau kita rawat dengan baik, pasti juga akan tambah maksimal penampilannya ya. Kalau misalnya kita biarkan bunga atau tanaman begitu saja tanpa dirawat, pastinya akan mulai seiring dengan waktu. Nah, manusia pun seperti itu. Jadi kita harus bisa merawat diri, penampilan menarik. Oke, apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, masih ya. Ya, siap. Baik.
Baik, terima kasih. Lanjut kita ke yang keempat ya. Benda yang keempat yaitu tasbih. Tasbih ini melambangkan iman dan takwa serta jiwa yang bersih. Di atas keterampilan dan wawasan yang luas, attitude yang baik ya, terus juga penampilan yang menarik pastinya harus disempurnakan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya, pasti rekan-rekan semua percaya gitu ya bahwa setiap agama mengamalkan perbuatan yang baik gitu. Jadi tetap juga harus rajin sholat gitu ya, atau mungkin yang umat Kristiani harus ke gereja gitu ya untuk hari Minggu seperti itu, atau mungkin secara virtual ya di rumah, tapi tetap kuncinya melakukan koneksi itu antara Tuhan dan juga sesama gitu ya. Terus yang kelima ada bunga teratai. Bunga teratai ini bisa hidup di air yang bersih dan juga air yang kotor. Nah, bunga teratai ini melambangkan karakter yang tegar dan juga pandai menyesuaikan diri. Apapun permasalahan yang mungkin dialami ketika ingin bekerja, ya itu harus dikesampingkan terlebih dahulu. Seperti bunga teratai yang tegar dan pandai menyesuaikan diri, gitu ya. Jadi ketika ada mungkin suatu problem yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan semua. Contohnya mungkin, tadi anak aku kesel banget deh sama anak ini, kayaknya bangunnya kesiangan gitu kan, dibangun nggak bangun-bangun gitu kan, atau bapak mungkin di rumah ada masalah gitu ya, atau sama rekan kerja juga ada masalah. Nah, itu bisa disingkirkan terlebih dahulu gitu ya, dan bekerja secara profesional gitu. Ini seperti bunga teratai yang melambangkan tegar dan juga pandai menyesuaikan diri. Seperti itu ya. Jadi untuk cantik luar dan dalam ya, ada keterampilan, ada attitude yang baik, dan juga penampilan diri yang menarik. Itu. Nah, di sini rekan-rekan semua bisa memaksimalkan penampilan rekan-rekan dengan produk yang sesuai gitu ya, dan pastinya menjawab kebutuhan dari rekan-rekan. Nah, di sini Sari Ayu sudah mengkampanye yang namanya Clean Beauty. Clean Beauty ini merupakan suatu kegerakan di mana Bapak Ibu semua bisa memakai produk yang memang sudah bebas dari bahan kimia yang diperdebatkan. Dari Sari Ayu sendiri kita punya 3 aksi gitu ya, dan juga 3 semangat yang kita lakukan. Itu yang pertama adalah dengan memastikan semua ingredients yang dipakai oleh produk kami itu aman ya, baik untuk yang bahkan ibu menyusui atau yang sedang mengandung ya, ini aman banget gitu ya untuk dipakai gitu. Jadi clean ingredients dan memang menghasilkan produk yang efektif dengan bahan yang selektif gitu ya. Terus juga yang kedua, clean environment. Clean environment ini di mana kita ambil dari alam, kita kembalikan lagi ke alam gitu ya. Jadi bukan hanya eksploitasi, tapi tetap melakukan penanaman gitu ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman nanti mungkin berkunjung secara offline ke sini secara langsung gitu ya, bisa lihat pembuangan atau pengolahan limbah kita itu udah ramah lingkungan gitu. Jadi makin aman gitu ya untuk pakai produknya. Bukan hanya itu lagi ya, sudah clean skin, di mana clean skin ini sudah terbukti gitu ya secara laboratorium dan juga in vivo gitu ya terhadap manusia. Ini aman bahkan untuk yang kulitnya sensitif seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sampel yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Ada stempel halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ini Sari Ayu udah dapat 3 kali berturut-turut dengan grade A. Ya, lalu juga ada stempel daun gitu kan. Terus di sampingnya ada tulisan no paraben, no BHT, dan no mineral oil. Ini adalah yang tadi saya bilang bahan-bahan kimia yang diperdebatkan gitu ya. Nah, ini udah ada kata no-nya gitu ya di depannya ya. Jadi memang tidak ada bahan kimia tersebut di dalam produk Sari Ayu. Gitu. Terus juga sudah no animal testing dan pastinya dermatologically tested. Oke, terus juga sudah ada sertifikasi yang memang bisa meyakinkan teman-teman semua untuk pakai produk Sari Ayu, yaitu ISO 9001, uji mutu produk berstandar internasional, terus juga ISO 14001, uji ramah
lingkungan, lalu ada good manufacturing practice, dan juga sertifikat proses produksi dan pabrik berstandar internasional. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sekarang berpikir gitu kan, ini apa aja sih bahan-bahan yang digunakan gitu kan, amannya sampai semana sih gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat di layar yang tertera di laptop ataupun handphone dari rekan-rekan semua gitu ya. Dari Sabang sampai dengan Merauke itu udah kita lakukan riset gitu ya, apa aja sih buah yang memang bisa mencerahkan kulit gitu kan, atau semisalnya produk yang bisa mengatasi ketombe dan sebagainya. Ini saya ambil contoh ya, yang mungkin yang kelihatan gitu ya di area Kalimantan itu ada buah langsat. Nah, buah langsat ini kaya akan vitamin C yang ternyata bisa mencerahkan kulit kita dalam waktu 2 minggu pemakaian secara rutin gitu ya, dan ini tertuang dalam series putih langsatnya Sari Ayu gitu. Jadi kalau ada bapak atau ibu yang punya permasalahan kulit yang kurang merata ya, atau mungkin kusam gitu kan, padahal kulit aku nih cerah nih mbak tapi kusam gitu kan, nah bisa pakai Sari Ayu putih langsat ya. Terus juga dari Modena saya lihat banyak juga nih yang berhijab, dan biasanya permasalahan rambut berhijab salah satunya adalah ketombe. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih bahwa cabai rawit yang Bapak Ibu lihat nih di area Jawa tuh ya, bagian bawah, cabai rawit ini punya vitamin C yang tinggi juga gitu ya, tapi bukan untuk kulit karena mungkin nanti perih gitu ya. Nah, ini cabai rawit ini bagus banget digunakan sebagai perawatan rambut gitu ya, karena ada di dalam hijab seriesnya Sari Ayu. Nah, salah satunya kegunaannya adalah untuk mengatasi ketombe, yang adalah salah satu permasalahan dari rambut berhijab, gitu ya. Nah, di sini next, rekan-rekan semua bisa lihat lagi, ada perjalanan Sari Ayu selama 43 tahun terpercaya mempercantik perempuan Indonesia. Ada banyak sekali event-event nasional dan juga internasional yang sudah dipegang Sari Ayu Marta Tilaar. Ada Miss Indonesia, terus juga Jember Fashion Carnival, ini berstandar udah dikenal internasional juga gitu ya. Terus juga ada Paskibraka Nasional yang setiap tahunnya ada di Istana Negara, ya itu juga disupport oleh Sari Ayu. Lalu juga ada Asian Games dan Asian Para Games di tahun 2018. Terakhir di tahun ini tepatnya di bulan Oktober gitu ya, ada PON Papua 2021. Itu pun disponsori oleh Sari Ayu Marta Tilaar. Boleh tepuk tangan dulu dong secara virtual untuk Sari Ayu Marta Tilaar. Oke, nah ini di layar rekan-rekan bisa lihat ada rangkaian tren warna Sari Ayu ya dari tahun 1987 yaitu Senja di Sriwedari sampai dengan tahun 2020 itu ada Inspirasi Sumba. Nah, di tengah pandemi ini Sari Ayu pun tetap mengeluarkan inovasi yaitu dengan produknya yaitu Sari Ayu New Norm gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang mungkin mencari produk tetap aman gitu kan digunakan saat memakai masker, terus juga mask proof, gak bikin bibir kering, teman-teman bisa pakai Sari Ayu New Norm gitu ya. Oke, untuk di sesi selanjutnya ini teman-teman akan mulai bermake up dan juga membersihkan wajah. Mungkin bapak-bapak yang udah mendapatkan produknya silakan boleh disiapkan produknya dari sekarang. Untuk ibu-ibu juga yang akan ikut makeup class, silakan boleh disiapkan ya, alat-alatnya apa aja sih gitu kan, ada foundation, ada kuas ya, terus juga ada eyeshadow ya, silakan boleh diambil atau ditambahkan juga gitu ya dari koleksi pribadi Bapak Ibu semua. Oke, dan hari ini, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa saya tidak sendiri, ada pengajar profesional yang akan sharing juga dengan Bapak Ibu mengenai sesi skincare, makeup dan juga hairdo serta hijab. Dan di sini akan langsung dibawakan oleh rekan kerja saya. Boleh tepuk tangan secara virtual untuk Lisa. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu.
Pagi Bu Lisa. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik Bu Lisa. Baik, oke. Tadi kita kan sudah diberitahu nih oleh Mbak Sasa tentang kecantikan dari dalam itu yang seperti apa, harus memiliki wawasan yang luas, berpenampilan menarik, pandai bertutur kata yang baik. Nah, pastinya kecantikan dari dalam itu juga harus kita tunjang dengan kecantikan dari luar. Mungkin seperti merawat wajah, menggunakan skincare, dan juga merias wajah dengan bermakeup. Nah, tapi sebelum bermakeup, alangkah baiknya kita akan membersihkan wajah kita terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa melihat di layar ada berbagai macam jenis rangkaian skincare yang dimiliki oleh Sari Ayu. Tapi sebelum itu di sini Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua sudah ada yang mengetahui jenis kulitnya masing-masing? Oke. Jadi yang pertama ada kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan juga ada kulit normal. Kalau untuk kulit normal pastinya kulit tidak terlalu kering dan tidak berminyak, kulit tampak lebih halus, dan mungkin untuk kulit yang berminyak, pori-porinya tampak lebih besar, dan pasti kalian kalau dilihat mukanya berminyak ya, seperti glossy, terus kalau kita pegang jadinya lengket, nah seperti itu. Untuk kulit yang kering, biasanya itu dia tampak kusam dan kulitnya lebih terasa kasar. Untuk kulit yang kombinasi itu biasanya ada daerah T-zone yang berminyak ataupun sebaliknya, biasanya daerah yang berminyak itu ada di dahi, dagu dan juga hidung. Dan di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lihat ada beberapa rangkaian skincare yang dimiliki Sari Ayu. Ada antioksidan series, yang dimana antioksidan series ini dapat digunakan untuk kulit kering, berminyak, dan juga kulit normal. Untuk kulit normal, teman-teman semua bisa menggunakan rangkaian kenanga. Dan juga untuk kulit yang berminyak, teman-teman bisa nih menggunakan yang rangkaian jeruk. Untuk yang mawar, teman-teman bisa gunakan untuk kulit yang kering. Dan antioksidan series ini dia ada rangkaian cleanser, toner, dan juga ada moisturizer. Terus mungkin teman-teman yang usianya sudah 25 tahun ke atas nih, yang biasanya sudah ada permasalahan kulit, mungkin masalah kerutan di wajah. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan anti-aging series dengan rangkaian seri Eco Nature yang dapat membantu penuaan dini karena mengandung buah delima yang dapat membantu mencegah penuaan dini. Dan ada lagi mungkin teman-teman yang mau mencerahkan kulitnya biar lebih cerah, teman-teman bisa nih menggunakan rangkaian brightening series, yaitu ada rangkaian putih langsat series yang tadi juga sempat dijelaskan oleh Mbak Sasa, yang dimana putih langsat ini dia memiliki kandungan buah langsat yang dapat membantu mencerahkan kulit, yang dimana ada facial scrub, ada peel off mask, terus juga ada moisturizer, night cream, dan juga ada body lotionnya, juga ada body scrub. Jadi lengkap ya dari perawatan tubuh dan juga perawatan wajah. Dan mungkin untuk teman-teman yang juga memiliki permasalahan jerawat, bisa nih menggunakan rangkaian acne care. Yang pertama ada intensive acne care. Ini biasanya digunakan untuk kita yang memiliki jerawat yang besar-besar, kita bisa menggunakan yang intensive acne care. Terus lotion jerawat, mungkin kita punya banyak beruntusan jerawat, kita bisa kan lotion jerawat. Terus ada masker jerawat juga, dan juga ada facial foam jerawat. Jadi bisa nih disesuaikan dengan jenis kulit teman-teman semua masing-masing. Oke, kalau gitu saatnya langsung kita akan mulai untuk bermakeup. Oke, di sini teman-teman semua bisa menyiapkan peralatannya. Oke, mungkin teman-teman bisa nyalakan
kameranya biar kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Silakan Mungkin teman-teman aktifin ya. ya Khususnya boleh untuk yang diaktifkan kameranya. punya make up kitnya ya. Sudah Ya, datang. yang sudah datang mungkin boleh langsung, atau mungkin yang belum bisa juga nih pakai peralatan yang ada di Ya, rumah. yang ada di rumah ya siap. Ya, Oke boleh teman-teman. digunakan juga yang ada di rumah. Mungkin kalau nggak ada banana keep dan juga banana, mungkin teman bisa menggunakan tisu nih seperti ini, seperti Mas Udin. Nah, Mas Udin nih dia udah rapih dipakaikan tisu biar bajunya nggak kotor. Oke. Oke. Mungkin teman-teman bisa nyalakan kameranya biar Oke, teman-teman bisa nyalakan kameranya semua. Bisa disiapkan mungkin peralatannya terlebih dahulu. Dan juga mungkin bajunya bisa dikasih tisu ya, seperti Mas Udin tadi, biar nggak kotor. Oke? Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Oke. Di sini jadi yang pertama kita akan membersihkan area wajah terlebih dahulu. Sebelum itu kita membersihkan area mata dan juga bibir. Kenapa kita pisah? Karena area mata dan bibir ini merupakan area yang sensitif. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita menggunakan pembersih yang berbeda. Di sini aku menggunakan Mujizat Mata Kejora, yang dimana Mujizat Mata Kejora ini dia dapat membantu membersihkan sisa make up di area mata dan juga bibir. Dan bukan hanya membersihkan sisa make up aja, tapi Mujizat Mata Kejora ini dia juga dapat membantu melembabkan kulit di area mata. Oke, caranya gampang, cukup kita tuangkan di kapas secukupnya. Lalu kita oleskan, memutar di area mata dari arah luar ke arah dalam sampai mengenai alis. Oke, mungkin teman-teman bisa perhatikan di layar seperti ini. Memutar dari arah, melingkar area mata sampai mengenai alis dari arah luar ke arah dalam untuk membersihkan area mata. Oke. Yang sebelah kanan sama caranya dari arah luar ke arah dalam, melingkar di area mata sampai mengenai alis sampai tidak ada sisa makeup di area mata. Dan untuk membersihkan maskara, kita bisa mengarahkan kapas dari arah atas ke arah bawah seperti ini. Nah, oke. Mungkin yang bapak-bapaknya juga bisa ya, yang sudah mendapatkan free product dan juga mungkin yang ada teman-teman belum dapat, yang ada peralatannya di rumah juga bisa langsung digunakan. Oke. Untuk yang area bibir, kita membersihkannya dari arah sudut keluar ke arah dalam. Jadi sudut kiri ke arah dalam, sudut kanan ke dalam. Oke, jadi dari arah sudut luar ke arah sudut dalam. Oke, teman-teman yang mungkin belum nyalakan kameranya, boleh dinyalakan ya Pak Yogi ya.
Teman-teman tolong kameranya dinyalain ya. Tuh Bu Lisa udah sangat prepare soalnya. Ini ilmunya ilmu mahal loh teman-teman ya. Kalau di luar berapa ini bayarnya Bu Lisa ya? Bisa jutaan loh. Ya Jutaan, mahal. makanya mumpung Mahal loh. ada ini ya disponsori oleh Modena ya teman-teman. Betul. Benar. Karena kalau di luar jutaan ini Pak, satu pertanyaan udah mahal. Bu Lisa itu ada argonya loh kalau di luar. Per detik hitungannya. Mahal makanya ya Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa nih langsung nyalakan kameranya. Nah ini mulai langsung ada yang nyalakan kamera nih Pak. Oke, mungkin yang belum bisa langsung dinyalakan. Dinyalakan dan diikuti gerakannya ya. Kan make up-nya udah disiapin tuh. Kitnya yang Iya. teman-teman miliki saat ini. Oke, mungkin di sana teman-teman yang nggak ada pembersih cleanser seperti saat ini mungkin bisa menggunakan micellar water atau pembersih lainnya yang teman-teman punya di rumah. Oke, di sini aku menggunakan cleanser mawar, cleanser kenanga. Caranya kita tuangkan di punggung tangan secukupnya. Lalu kita bagi menjadi 5 titik bagian di wajah. Dahi, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, dan juga leher. Oke. Sudah, boleh diperhatikan ke depan. Mungkin boleh diikutin gerakannya ya. Oke, kita menggunakan 2 tangan dengan 2 jari. Caranya yang pertama, dari arah dagu, rotasi ke bawah telinga. Dagu, rotasi ke bawah telinga. Meluncur ke sudut bibir, rotasi ke tengah telinga. Meluncur ke cuping hidung, rotasi ke atas telinga, kembali lagi ke dagu. Nah, gerakan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, mungkin boleh diikuti gerakannya. Dari dagu, rotasi ke bawah telinga, meluncur ke sudut bibir, rotasi ke tengah telinga, meluncur ke cuping hidung, rotasi ke atas telinga, kembali lagi ke dagu. Ketiga, dari dagu, rotasi ke bawah telinga, meluncur ke sudut bibir, rotasi ke tengah telinga, meluncur ke cuping hidung, rotasi ke atas telinga, kembali lagi ke dagu. Oke, gerakan yang kedua, dari dagu, naik ke sudut bibir, cuping hidung. Nah, di cuping hidung ini kita berikan tekanan sedikit, karena di sini banyak apa teman-teman? Kodomo. Komedo. Oke lah, dari cuping hidung naik ke pangkal alis, mengusap dahi, kembali lagi ke dagu. Dari dagu, sudut bibir, cuping hidung, naik ke pangkal alis, mengusap dahi, kembali lagi ke dagu. Oke, gerakan yang ketiga, dagu, sudut bibir, cuping hidung, berhenti di pangkal alis. Lalu memutar area mata sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berhenti di pangkal alis. Dari pangkal alis naik ke atas anak rambut, rotasi ke atas anak rambut. Kembali ke pangkal alis, rotasi ke atas kanan dan kiri. Kembali ke pangkal alis. Dari pangkal alis, rotasi ke atas anak rambut, kembali ke pangkal alis, rotasi ke kanan dan ke kiri, kembali lagi ke pangkal alis. Ketiga, dari pangkal alis, rotasi ke atas anak rambut, kembali ke pangkal alis, rotasi ke kanan dan ke kiri, dan berhenti di pelipis. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan area bibir. Dari arah telinga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, membersihkan area leher. Jadi dari tengah, kanan,
tengah kiri, tengah kanan, tengah kiri, tengah kanan, tengah kiri, kembali ke tengah, lalu mencubit di area dagu, tarik ke belakang telinga. Sret. Oke. Nah, kalau sudah nih, biasanya kita membersihkannya dengan menggunakan apa, teman-teman? Kapas atau tisu? Atau kita menggunakan kanebo? Oke, kita membersihkannya dengan menggunakan tisu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kapas, takutnya serat kapas kan itu terlalu halus, takutnya menempel pada area kulit wajah. Oke, caranya kita apit dengan menggunakan 3 jari. Nah, seperti ini. Jari antara jari telunjuk dengan jari tengah yang pendek diapit. Mungkin teman-teman yang ada tisu di tempatnya boleh juga langsung dipraktekkan mungkin. Oke. Jadi dari jari telunjuk diapit dari jari telunjuk dengan jari tengah. Yang panjang yang di atas, yang pendek di bawah diputar ke arah bawah. Lalu jari tengah diangkat dan diapit. Iya, baik, sambil Mbak Lisa demonstrasikan ya bagaimana cara pembersihan yang benar, silakan Bapak Ibu juga aplikasikan. Oke. Oke, baik. Apakah suara Mbak Lisa terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Sambil menunggu Lisa untuk kembali lagi, silahkan Bapak Ibu boleh dibersihkan wajahnya menggunakan tisu. Ada tisu di rumah atau mungkin boleh diambil poslapnya, mungkin sarung tangan. Ya, silakan boleh diambil lalu dibersihkan pembersihan wajahnya dengan cara dioleskan, diusap ke arah atas. Ya, ini Mas Udin keren banget loh, langsung praktek dia ya. Silakan, benar banget Mas Udin, dibersihkan ke arah atas. Jadi diusap pembersihnya ke arah dahi ya. Ini Mbak Kade kayaknya nggak ikut praktek ya. Kenapa Mbak Kade nggak ikut praktek, Mbak? Mbak Kade? Halo Mbak Kade, silakan boleh unmute dulu. Kenapa? Ini kayaknya nggak praktek ya. Kenapa nggak praktek Mbak Kade? Oh ya Bu, sekarang praktek. Iya. Silakan Bapak Ibu boleh praktek di tempat masing-masing, walaupun secara virtual, diharapkan untuk tetap mempraktekkan apa yang didemonstrasikan oleh pengajar pada pagi hari ini ya. Karena beberapa kali untuk grooming class dan makeup class ini sudah berjalan secara offline, dan karena memang
Bapak Ibu berlokasi di luar Pulau Jawa, maka dari itu kita adakan secara virtual. Tapi tetap mempraktekkan apa yang memang menjadi materi dari pengajar Sari Ayu, karena memang materinya pun itu diserahkan oleh para trainer dari Modena. Begitu ya. Dan saya mau umumkan juga bahwa hari ini akan ada 2 best participant yang akan diumumkan di akhir acara. Jadi kalau Bapak Ibu semangat terus nih sampai dengan akhir acara, semangatnya tetap membara gitu ya. Nah, nanti bisa mendapatkan 1 buah apartemen ya dari Modena. Semangat ya. Dibilang 1 buah apartemen, semua langsung ikut praktek. Karena habis ini mintanya sama Pak Yogi. Oke. Ya, silakan dibersihkan wajahnya, lalu diusap ke arah atas, ya, dari dagu ke arah dahi. Mungkin boleh langsung dilanjutkan oleh Lisa. Oke, terima kasih Kak Sasa. Oke, teman-teman semua wajahnya udah dibersihkan. Oke, mungkin bisa nyalakan mic-nya. Oke, sudah dari Mas Ahmad. Mungkin dari yang lainnya? Oke. Di sini ada berapa orang yang belum mendapatkan produk? Samarinda belum, Bu. Samarinda belum. Samarinda aja yang belum ya? Ya. Oke, Palangkaraya berarti juga belum. Oh, Palangkaraya Samarinda belum. Palangkaraya belum. Mana lagi? Tarakan. Tarakan. Ya, Kalimantan. Berarti yang sudah ada Sulawesi ya? Bali, Lombok sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, mungkin yang sudah bisa ikut mulai praktek. Mungkin yang belum, yang tadi disebutkan bisa menggunakan peralatannya sendiri. Mungkin kalau ada di rumah. Oke, kalau sudah, kita beralih ke yang cewek-cewek dulu nih. Yang cowok-cowok tunggu dulu sebentar. Oke, nah setelah kita membersihkan area wajah, selanjutnya kita akan membersihkan lagi nih, memaksimalkan dengan menggunakan facial foam. Tapi berhubung hari ini kita lagi sharing bareng-bareng dan nggak mungkin ya kita harus ke toilet untuk cuci muka karena akan memakan banyak waktu. Jadi kita akan langsung ke tahapan berikutnya. Jadi kita akan menggunakan toner. Ini untuk yang teman-teman yang cewek dulu ya, yang cowok tunggu sebentar. Oke, kita menggunakan toner. Di sini aku masih sama menggunakan yang rangkaian seri kenangan. Oke, mungkin yang teman-teman di rumah ada penyegar atau ada toner. Oke, Mbak Kade ada di rumah. Nah, ini Mas Udin nih, ada nih Sari Ayu juga. Oke, Mas Udin nanti pakainya di terakhir, Mas. Bentar, yang cewek-cewek dulu nih kita. Oke, caranya kalau kita mau menggunakan toner atau penyegar, cukup kita tepuk-tepuk halus di area wajah. Tepuk-tepuk halus di area wajah. Lalu kita usap dari arah atas ke arah bawah. Jadi dari dahi ke arah bawah seperti ini. Nah. Oke. Kalau sudah, baru kita menggunakan moisturizer. Kita bagi menjadi 5 bagian di titik wajah, dahi, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dan juga dagu. Kalau tadi kita moisturizer, kita menggunakannya, kalau tadi pembersihan kita arah ke atas, kalau moisturizer kita pembersihannya ke arah bawah, samping bawah.
Oke, di sini yang cowok-cowok mungkin bisa dilihat paketnya. Dapat ada facial scrub. Maaf, yang bergabung cuma 41. Oke, yang cowok-cowok ada facial scrubnya. Oke, Mas Udin nih. Mas Udin yang dari Sari Ayu belum dapat ya, Mas? Dari Sari Ayu nggak ya? Ini harus Oh, belum. Oh, belum dapat. Oke. Kalian juga hari ini. Iya. Tapi Mas Udin prepare ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Udin nih. Kita berikan virtual applause. Oke, mungkin teman-teman yang cowok lainnya yang paketnya ada facial scrub. Ada? Selain Mas Udin? Ada, Mbak. Iya, oke nih. Pak Heri nih. Oke, yang cowok-cowok mungkin kita bisa mengaplikasikan scrub. Boleh dibuka dulu facial scrubnya. Lalu kita bagi menjadi 5 titik bagian di wajah. Halo. Ya. Oke. Mungkin bisa langsung diaplikasikan untuk facial scrub. Untuk yang teman-teman yang cowok, mungkin biar Di chat di Teams ya? ini mungkin ada suaranya yang bocor ya? Nggak ada, saya nggak ada di grup sih. Oke. Sudah. Mungkin yang teman-teman yang cowok kita bisa mengaplikasikan facial scrub terlebih dahulu. Mungkin facial scrubnya bisa diambil di pouch-nya teman-teman yang sudah dapat produk atau mungkin teman-teman yang belum dan punya facial scrub bisa diambil. Oke, caranya kita bagi menjadi 5 titik bagian di area wajah. Dahi, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dan juga dagu. Oke, mungkin saya bisa lihat Pak Heri dan juga Mas Udin. Boleh lihat ke kamera? Nah, caranya dibagi menjadi 5 bagian. Mungkin kita bisa kasih lebih agak banyak sedikit. Nah, dibagi menjadi 5 bagian. Oke, tapi sebelum itu teman-teman yang cowok sudah disiapkan belum cawan yang berisi air? Benda ada? Oh, sudah. Oke, mungkin jarinya mungkin bisa dibasahi sedikit, dimasukkan ke dalam air. Dan sekali lagi aku juga mau mengumumkan buat teman-teman semua, kita akan ada 2 the best yang terbaik. Jadi selama mengikuti training dari awal sampai akhir. Jadi memang teman-teman semua harus mengikuti nih tahapan-tahapannya. Jadi nanti di antara kalian ada 2 orang the best makeup yang akan terpilih, yang akan mendapatkan sebuah apartemen ya Pak dari Modena. Apartemen atau menginap di kantor Modena 7 hari 7 malam. Oke, kita tunggu tadi Mas Udin mungkin lagi ngambil air ya. Oke. Sudah? Oke. Caranya bisa lihat ke layar. Kita usapkan ke area wajah dari arah bawah ke arah atas seperti ini. Saat kita lakukan sama saat seperti pembersihan seperti tadi. Diusapkan secara merata di area bagian pada wajah.
Mungkin boleh bisa langsung dipraktekkan dari dagu, diusapkan ke bawah telinga, sudut bibir, diusap ke tengah telinga. Ya, seperti itu. Diusapkan dulu semua. Mungkin kalau yang, kayaknya nih Pas Undin kayaknya facial scrub-nya terlalu dikit kayaknya nih. Nah, diusapkan secara merata. Yang dahinya juga diusap. Nah, anak wis mak. Kebanyakan kamu beli. Kebanyakan. Oke, kalau sudah, selanjutnya Yang mana itu sekarang itu? mungkin bisa tangannya seperti ini. Seperti ditarik ke sini, lalu dirotasikan seperti ini. Nah, tarik ke dari arah sudut bibir seperti ini, cuping hidung, terus dari dagu, ya, oke, sebelahnya sama, ditarik, terus dirotasi, tarik, oke. Nah, sudah untuk selanjutnya, untuk yang teman-teman yang cewek, kita akan langsung menggunakan foundation. Teman-teman semua di rumah ada foundation atau sudah bawa foundationnya masing-masing? Oke, Mbak Moni Noviantari sudah dibawa, Mbak? Ya, Bu, sudah. Oke. Di sini aku menggunakan tinted moisturizer. Oh ya, mungkin yang cowok-cowok tadi setelah diusap-usapkan di wajah mungkin bisa langsung dibersihkan dengan menggunakan air bersih, bisa menggunakan wastafel atau mungkin menggunakan, kalau nggak ada bisa ke kamar mandi untuk membersihkan, ke toilet atau menggunakan tisu. Oke. Selanjutnya yang untuk teman-teman cewek yang perempuan-perempuan, kita menggunakan foundation. Nah, yang sebelumnya nih, kita menggunakan foundation atau BB cream atau CC cream atau sebagainya. Biasanya kita langsung nih, kita bagi-bagi ke bagian-bagian. Nah, sebenarnya caranya itu kurang tepat. Lebih tepatnya, kita menggunakannya bagian per bagian pada titik wajah. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau kita menggunakannya langsung kita bagi, nanti takutnya ada foundation yang mungkin warnanya lebih kering dulu, jadi kesannya warnanya tidak lebih rata. Oke, mungkin bisa lihat ke layar dulu caranya kita tadi dibagi, gunakannya bagian per bagian seperti ini, dari arah samping arah bawah, samping bawah sesuai pertumbuhan bulu-bulu halus. Oke, bisa langsung dipraktekkan. Nah, jadi arahnya ke arah samping bawah, cukup ditepuk-tepuk halus di area wajah. Oke, nah Mbak Kadek nih benar bagian per bagian ya Mbak. Oke. Mbak Vera. Oke, kalau menggunakan tangan jangan terlalu digeser tapi juga tetap ditepuk-tepuk halus. Nah, jadi ditepuk-tepuk halus seperti ini. Mungkin teman-teman yang menggunakan tangan atau bisa menggunakan kuas ataupun bisa menggunakan beauty blender. Oke, cukup ditepuk-tepuk halus ke arah samping bawah sesuai pertumbuhan bulu-bulu halus. Jadi biar warnanya lebih rata. Oke.
Nah, untuk yang teman-teman yang cowok tadi, kalau sudah menggunakan facial scrub, mungkin bisa langsung dibersihkan dengan menggunakan air bersih ya. Oke. Sudah, aku akan lihat mungkin teman-teman yang cewek-cewek dulu. Oke. Mbak Sonia. Oke, mungkin bisa lihat ke kameranya Mbak, ke layarnya. Oke, diratakan lagi foundationnya. Ditepuk-tepuk halus ke arah samping bawah. Oke. Nah, ini Ibnu Modena. Kenapa di kamera belakang? Oke. Aku akan lihat lagi. Oke. Nah, Mbak Kadek nih. Ya benar, Mbak. Oke, caranya. Ditepuk-tepuk halus. Mungkin jangan lupa juga lehernya dikasih foundationnya sedikit dari sisa-sisa kuas atau beauty blender tadi. Biar warnanya lebih sama. Oke. Mbak Aida, sudah pakai ini foundation, Mbak? Boleh dinyalakan dulu mic-nya? Sudah, Mbak. Oke, sudah. Oke, kita tunggu. Mbak Sonia sudah selesai? Mbak Kadek, sudah? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, yang selanjutnya kita akan mengaplikasikan bedak. Teman-teman bawa bedak semua ya. Bedak atau twig cake bawa semua ya. Nah, untuk cara pemegangan spons ini sendiri, mungkin teman-teman yang cewek bisa lihat ke depan. Nah, jadi di jari telunjuknya ditekan seperti ini. Nah, biasanya kan kita suka pakai begini ya kan, terus langsung kita ambil nih bundaknya, langsung kita usap-usap di wajah, digeser-geser. Nah, cara itu tuh kurang tepat. Jadi lebih tepatnya, tadi spons bendaknya kita pegangin seperti ini, lalu kita usap nih, tekan. Nah, seperti ini. Lalu kita tepuk-tepuk halus di area wajah. Kita tepuk-tepuk bagian per bagian. Jangan digeser ya, karena nanti takutnya kalau digeser, warna foundation yang kita gunakan tadi itu juga ikut nempel di spons bedak. Jadi cukup ditepuk-tepuk halus seperti ini. Nah, ditepuk-tepuk halus. Oke. Ditepuk-tepuk halus bagian per bagian. Jadi jangan digeser ya. Karena kalau digeser nanti takutnya foundation yang kita gunakan jadi ngikut di spons bedak. Oke. Ditepuk-tepuk halus di area wajah. Nah, jangan lupa juga untuk yang bawah mata. Bawah matanya mungkin kita yang habis begadang, habis nangis, ya kan? Atau habis diputusin pacarnya,
Atau di sini semuanya udah menikah? Belum kayaknya. Rata-rata masih pada single kayaknya Bu. Oh, rata-rata Bu masih Lisa. pada single ya. Rata-rata masih pada single. Iya sih kelihatan nih masih muda. Kelihatan masih baby face ya. Iya, masih baby face ya Pak Yogi. Seperti Bu Lisa juga baby face. Oke. Bawah matanya jangan lupa mungkin untuk leher juga boleh. Oke, kalau gitu kita mau ke teman-teman yang cowok-cowok dulu. Pasti udah nanti-nantinya misinya apa lagi. Oke. Mungkin teman-teman yang cowok sudah dapat masker ya. Masker, boleh diambil maskernya? Boleh. Ada yang dapat masker? Masker wajah? Yang udah terima kitnya ditunjukin ya. Yang udah dapat kit ditunjukkan. Bisa ditunjukkan yang udah terima ya teman-teman. Bisa ditunjukkan yang udah terima. Nah, oke nih. Mas Wisma sudah ada, mungkin ini Mas Heri? Atau Mas Heri? Oke, Mas Heri sudah. Mas Undin ada maskernya, Mas? Oh, nggak ada. Adanya langsung moisturizer ya. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok ada masker. Maskernya bisa dibuka, bisa dituangkan di cawannya. Oke, kita tunggu. Jadi dituangkan di cawan atau mangkok secukupnya, lalu dikasih air juga secukupnya. Oke, sudah? Oke, sambil tunggu teman-teman yang cowok, kita beralih ke teman-teman yang cewek-cewek ini. Setelah kita menggunakan bedak tuekik tadi, selanjutnya kita akan menggunakan apa? Oke, kita akan menggunakan eyeshadow. Di sini teman-teman semua dapat ya eyeshadow yang seperti ini. Ada? Oke. Di sini kita akan menggunakan eyeshadow yang warnanya coklat. Ada ya warna coklat? Ada? Oke, kita bisa menggunakan kuas yang bentuknya seperti spons yang udah dapat jadi satu sekalian sama eyeshadow-nya. Ada ya? Oke. Jadi caranya kalau kita menggunakan eyeshadow, usahakan jangan segaris saat sama seperti kita menggunakan eyeliner. Tapi kalau kita menggunakan eyeshadow, mungkin teman-teman bisa tutup mata nih. Kita raba, ada benjolan-benjolan kelopak mata. Nah, ini yang akan kita berikan warna eyeshadow. Caranya, boleh diperhatikan dulu, dari arah luar ke arah dalam. Jadi sesuai dengan benjolan mata kita tadi, sesuai ukuran kelopak mata kita. Dari arah luar ke arah dalam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari arah dalam ke arah luar, takutnya warna eyeshadow melebihi batas mata. Oke, boleh diaplikasikan.
Mungkin teman-teman yang cowok sudah semua maskernya? Oke, Mas Wisma. Oh, masih menganduk ya, Mas? Oke, kalau yang sudah, maskernya bisa boleh langsung diaplikasikan. Dari dagu ke arah atas, sudut bibir ke arah atas, cuping hidung ke arah atas. Oke, mungkin bisa langsung diaplikasikan. Jadi diratakan di seluruh wajah. Oke. Nah, jadi diaplikasikan, dioleskan di seluruh wajah. Oke, mungkin aku akan lihat Mbak Kadek boleh mendekat ke arah kamera. Mana ya tadi Mbak Kadek? Oke, tutup mata Mbak. Tutup mata. Oke, mungkin eyeshadow-nya kurang naik sedikit. Ya. Mbak Sonia, mungkin matanya boleh didekatkan ke kamera. Tutup matanya coba Mbak. Oke, tinggal dibaur sedikit lagi Mbak. Mbak Sonia. Oke, Mbak Ida. Boleh dihadapkan ke kamera matanya. Coba tutup mata. Coba dekatkan lagi Mbak, kayaknya nih backlight sama cahayanya di sana. Oke, mungkin eyeshadow-nya boleh agak tebelin dikit, terus dinaikin sedikit lagi. Oke. Nah Mbak Sonia nih mungkin, oh baru sebelah aja ya, aku kira. Oke. Terus mungkin untuk teman-teman yang cowok, kalau sudah maskernya udah rata di wajah, mungkin bisa tiduran dulu nih selama 15 menit. Jadi kita kasih waktu tidur untuk tidur siang. Jadi biar cewek-ceweknya dulu yang make up. Oke. Nah, Mbak Sonia coba lihat lagi Mbak, boleh ke depan? Tutup matanya. Oke. Mungkin yang, nah boleh dibaur sedikit yang ujungnya. Yap. Oke Mbak Kande, boleh lihat ke kamera lagi? Boleh maju ke depan lagi. Tutup matanya. Oke Mbak. Oke, nggak kelihatan, ketutupan matanya. Oke, udah. Oke, udah bagus. Oke, Mbak Sonia juga sudah bagus. Mungkin untuk teman-teman yang cowok yang sudah pakai masker, mungkin bisa ditunggu dulu selama 15 menit sampai maskernya kering. Baru setelah itu dibilas. Oke, mungkin ditunggu dulu sampai kering kurang lebih selama 15 menit. Oke, Mbak Aida, boleh dilihatkan lagi warna eyeshadow-nya, boleh maju ke kamera. Oke, Mbak. Udah bagus.
Kalau tadi selanjutnya kita sudah menggunakan eyeshadow, yang selanjutnya kita akan menggunakan highlight di atas eyeshadow tadi di bawah alis. Kita menggunakan kuas yang bentuknya sapu-sapu. Ada ya? Oke, kita menggunakan warna yang peach, warna yang ini. Oke, kita gunakannya jangan terlalu banyak. Caranya dari arah tengah ke arah luar. Mungkin kalau merasa susah pakai kuas itu, bisa kita menggunakan anugerah Tuhan yang paling indah. Kita bisa menggunakan jari. Jadi semakin ke dalam, semakin tipis warnanya. Oke, yang sebelahnya. Oke, Mbak Sonia coba mungkin handphonenya bisa agak diturunin sedikit. Nah, oke Mbak. Mbak Kadek, udah bagus Mbak Sonia. Boleh maju ke kamera, maju ke layarnya. Oke Mbak, udah bagus. Oke. Oke. Oke, Mbak Sonia juga sudah bagus. Mbak Aida, boleh lihat. Belum selesai, Mbak. Oh, belum selesai. Oke, kita tunggu, Mbak. Oke, mungkin teman-teman yang cowok nih boleh ditunggu dulu maskernya sampai kering. Ada kesulitan saat menggunakan eyeshadow? Mungkin dari Mbak Kade, Mbak Sonia. Mbak, ini Mbak atau Mas Moni Noviantari? Mbak Moni? Oh, dari tadi. Ya, saya cewek, Mbak. Tadi soalnya kelihatannya temennya nih yang cowok nih. Ya, di samping. Oke, boleh lihat. Itu Mbak, boleh. Itu lihat matanya. Coba tutup matanya. Oke, mungkin eyeshadow-nya agak di bawah sedikit lagi. Ya. Oke. Oke, Mbak. Oke, siap. Mbak Vera Astuti, boleh lihat. Oke, Mbak. Nah, eyeshadow-nya ini mungkin bisa agak dinaikin sedikit, terus dibaur dikit lagi. Oke. Mbak Aida gimana? Sudah? Sudah, Mbak. Oke, Mbak. Itu warna eyeshadow-nya sudah? Udah bagus, Mbak Aida? Oke, sudah semua yang cewek-cewek sudah ya?
Oke, selanjutnya kita akan menggunakan eyeliner bawah. Di sini kita menggunakan yang warnanya ungu tua. Kita menggunakan ujung dari kuas spons yang tadi. Ya, kita ambil yang warnanya ungu. Kita pakai dari arah luar ke arah dalam. Jadi enggak semakin dalam warnanya semakin memudar. Oke, caranya seperti ini, boleh dilihat dulu. Nah. Oke. Jadi semakin ke dalam warnanya semakin pudar. Oke, mungkin teman-teman yang cowok boleh tiduran dulu, jangan ngobrol. Nah, kalau sudah, baru diaplikasikan yang sebelahnya. Jadi semakin dalam, warnanya semakin memudar. Nah, jadi seperti ini. Jelas ya, teman-teman? Bisa lihat jelas? Jelas? Oke. Jadi nanti ini adalah standar makeup yang akan digunakan setiap harinya ya Pak saat kerja ya Pak Yogi ya. Jadi biar warna eyeshadow-nya semua sama, standar makeupnya juga semua sama. Mbak Kade. Nah, mungkin bisa nih lihat ke atas. Oke. Oke, udah bagus. Terus Mbak Vera. Oke Mbak, udah bagus. Mbak Aida, boleh lihat? Nggak ada warna ungu, Mbak. Oh, nggak ada. Oh, Mbak Aida belum dapat ini ya, produknya ya? Belum. Oke, belum. Mungkin bisa gunakan yang warna coklat. Ada? Ada. Oke. Jadi pakainya dari arah sudut luar ke arah dalam. Nah, seperti itu. Oke, sudah semua? Kita tunggu Mbak Aida dulu. Oke, Mbak. Udah bagus? Oke, sip. Udah bagus. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan eyeliner. Teman-teman semua bawa eyeliner? Bawa?
Mbak Kade bawa? Oke, Mbak Vera juga bawa, Mbak? Mbak Sonia bawa? Oke, Mbak Zahrina bawa eyeliner? Ada eyeliner? Nggak punya, Bu. Oke. Jadi di sini aku menggunakan eyeliner Duo E Makeup, yang dimana Duo E Makeup ini dia bisa digunakan sebagai eyeliner dan juga maskara. Nah, untuk pengaplikasian maskara sendiri, teman-teman bisa lihat dulu ke layar. Kita menggunakannya dari arah sudut luar ke arah sudut dalam. Semakin dalam, semakin tipis. Nah, untuk caranya sendiri, mungkin kita bisa nih lihat kaca. Kacanya dihadapkan ke arah bawah seperti ini. Lalu baru kita baru kita gariskan dari arah sudut luar ke arah sudut dalam. Oke, jadi semakin dalam, semakin tipis. Dari arah sudut luar, dari arah semakin dalam, semakin tipis. Oke. Mbak Aida, nggak pakai eyeliner, Mbak? Adanya pensil bentuknya. Iya, nggak apa-apa, Mbak Aida. Kalau teman-teman adanya eyeliner pensil, eyeliner spidol, ataupun eyeliner liquid seperti yang di sini aku punya, nggak masalah. Boleh langsung diaplikasikan, caranya sama dari arah sudut luar ke arah sudut dalam. Semakin dalam, semakin ke dalam semakin tipis. Warna silver, Mbak? Oh, kalau silver biasanya untuk di bawah. Kalau yang warna hitam ada, Mbak Ida? Nggak ada. Oke. Ya udah. Oke. Nah, coba aku mau lihat lagi Mbak Zahrina. Mbak Zahrina sudah, oh tadi nggak pakai eyeliner ya, Mbak? Oke, udah. Untuk eyeshadow-nya juga boleh dibaur sedikit lagi, mungkin warna eyeshadow-nya. Mbak Vera, boleh lihat eyelinernya, Mbak? Oke, udah bagus. Mbak Kade, boleh lihat eyelinernya? Pakai eyeliner. Kenapa? Nggak bawa eyeliner. Oh, oke. Oke. Untuk eyeliner, Mbak Sonia? Oke, Mbak, sudah bagus. Eyelinernya juga udah bagus. Oke, sudah semua eyeliner? Sudah ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan maskara. Sebelum itu kita akan menjepit dulu bulu mata kita. Teman-teman ada yang bawa penjepit bulu mata? Mungkin yang nggak bawa boleh langsung
diaplikasikan maskaranya. Bawa maskara semua ya. Mbak Vera bawa? Bu. Oke, Mbak Kadek juga bawa ya. Mbak Sonia bawa? Oke, Mbak Zahrina? Ada Bu. Ada, oke. Untuk caranya, cukup kita zigzag di area bulu mata kita, lalu kita usapkan ke arah atas seperti ini. Oke. Sudah? Oke. Jadi setelah menggunakan maskara, yang selanjutnya kita akan mengaplikasikan alis. Oke, teman-teman semua bawa pensil alis. Oke, sebelum itu kita akan beralih ke teman-teman yang cowok-cowok dulu. Mungkin untuk Oke. Sudah teman-teman semua masih bawa pensil alis? Untuk teman-teman yang cewek, mungkin teman-teman yang cowok bisa ditunggu dulu, masih 7 menit. Berarti kurang 8 menit lagi nih. Oke. Sudah ada pensil alisnya semua? Oke, nah kalau sudah, teman-teman bisa lihat dulu ke layar. Aku akan kasih tips nih buat kita saat menggunakan alis. Jadi caranya kita bagi menjadi 3 titik. Jadi titik yang pertama dari cuping hidung tegak lurus ke pangkal alis. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang kedua dari cuping hidung ke puncak alis atau alis kita yang paling tinggi atau 3/4 bola mata. Nah, ini titik yang kedua. Titik yang ketiga, cuping hidung ke sudut mata. Ini yang menentukan ujung alis kita. Jadi yang menentukan panjangnya alis kita. Jadinya nggak kepanjangan, nggak terlalu pendek. Jadi titik yang pertama ada di pangkal. Titik yang kedua ada di puncak alis. Titik yang ketiga dari cuping hidung ke arah sudut mata. Nah, ini titik yang ketiga yang menentukan ujung alis kita. Oke, setelah itu baru bisa digaris dari arah tengah ke arah belakang. Oke. Nah. Setelah itu baru kita isi dalamnya. Untuk yang depannya nggak perlu dikasih lagi, kita cukup arsir dari sisa-sisanya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi alisnya biar lebih terlihat natural.
Oke, kalau sudah yang sebelahnya. Oke. Nah, ada yang kesusahan untuk menggunakan alis? Kayaknya sih enggak ya, karena ini alisnya teman-teman semua udah bagus-bagus. Oke. Oke. Ini sambil bertanya mungkin ya sama Mbak Aida. Mbak Aida, kayaknya semangat banget bikin alisnya, Mbak. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan mungkin ke makeup artisnya? Amankah? Alisnya ini udah bagus-bagus. Iya, Mbak Aida, unmute dulu, Mbak. Oke. Kalau alisnya lebat tapi pendek kayak mana ya, Mbak? Oke, ini pertanyaan ke Mbak Lisa ya. Kalau alisnya lebat tapi pendek, gimana cara lukis alisnya? Alisnya lebat tapi pendek. Mungkin kita bisa nih kasih dulu alisnya yang ujung. Jadi kita rapiin dulu ujung alisnya dengan menggunakan pensil alis. Baru setelah itu yang tengahnya, depan baru kita arsir aja. Jadi nggak perlu kita kasih warna alis lagi. Gitu. Jadi biar nggak terlalu tebal. Jadi kita cukup tambahin ujungnya aja. Oke, tadi sudah sempat dikasih tahu ya, alis itu ada 3 sudut yang tadi di awal Mbak Lisa jelaskan, ya kan? Terus ada cara hitungannya yang benar seperti apa. Nah, kalau misalnya diterapkan oleh rekan-rekan semua nih, mau bentuk wajahnya seperti apapun, ya itu pasti terkoreksi dengan rumus yang tadi diberikan oleh Mbak Lisa. Ya, masih ada yang ingat rumusnya seperti apa? Coba Mbak Kade Ani Ariani. Rumus alis gimana tuh, Mbak? Itu alisnya udah on banget loh. Silakan di-unmute. Saya nggak pakai pensil alis, Bu. Pakai ini, apa namanya ya tadi? Pakai apa tuh? Pakai ginian. Apa tuh ginian tuh? Coba. Nah, ini pakai powder ya. Oke. Mungkin dari Mbak Lisa sendiri ada perbedaan nggak sih pakai pensil alis sama powder eyebrow gitu, Mbak? Mungkin Oke, bedanya kita menggunakan pensil alis dengan menggunakan powder eyebrow itu lebih ke warna dan mungkin juga lebih ke tekstur. Mungkin kalau kita menggunakan pensil alis saat kita membingkai itu lebih rapih, lebih terlihat garisnya. Beda dengan kita menggunakan eyebrow yang powder. Kalau yang powder nanti kesannya dia memang lebih ke natural gitu. Gitu bedanya. Oke, udah Mbak Zahrina? Susah, Bu. Susahnya di mana? Alis kiri, ndak imbang. Oke. Untuk alis sebenarnya kanan kiri itu berbeda, itu sebenarnya nggak masalah karena memang dasarnya memang alis itu kita berbeda. Tapi kita bisa menyiasati nih dengan cara yang seperti tadi. Kita bagi menjadi 3 titik dari pangkal, puncak, dan juga ujung alis. Gitu. Kita bisa buat dulu yang mudah, baru kita bisa sesuaikan nih sama yang sebelahnya. Ya. Oke. Dan jangan lupa sering terus-terus nih untuk latihan juga Mbak Zarina, biar
menggunakan alisnya makin lebih jago. Ya, Bu.